Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita tiba di pasal yang ke-16 daripada surat Roma. Nah, ini surat Roma yang terakhir kita akan selesai pada malam hari ini. Ya, kita telah membahas ya dari pasal pertama sampai pasal yang ke-15 dan sekarang pasal yang ke-16 seperti yang telah kita pelajari bahwa surat Roma ini merupakan surat yang sangat terpenting di dalam keseluruhan Alkitab ya, karena dia membahas tentang doktrin yang sangat fundamental bagi orang Kristen, di mana kita diselamatkan karena dibenarkan ya, dibenarkan melalui iman di dalam Yesus Kristus dan kita diselamatkan. Oke. Nah, yang kalimat yang sangat terkenal kan justification ya, yang mungkin saudara sudah tahu ya, justification ya by faith itu yang sangat terkenal ayatnya. Oke. Nah, malam ini saudara kita akan selesaikan pasal yang ke-16. Nah, di dalam pasal yang ke-16 ini banyak pelajaran rohani ya yang dapat kita pelajari dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai Bible believers. Seperti yang sudah saya katakan saudara, bahwa Paulus ya dia selalu menekankan tentang doktrin sangat penting. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal yang sudah masuk ke 14, 15, 16, yaitu ada banyaknya applications ya, bagaimana kita mengimplementasikan doktrin atau iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam pasal 16 ini ada beberapa yang kita bisa pelajari bahwa Paulus memberikan nasihat, selalu memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen ya. Ya juga berterima kasih kepada mereka dan menyebut nama mereka ya di dalam suratnya bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sangat penting karena telah membantu dalam pelayanan di ladang Tuhan. Tentu membantu Rasul Paulus dalam penginjilannya ya. Nah, kemudian kita lihat juga saudara di dalam pasal ini ayat 17 dan 20 ya, Paulus memperingatkan orang Kristen dan perlu ada kewaspadaan terhadap ajaran yang berbeda dengan Paulus, ya, terutama mereka yang ingin memecah belahkan gereja lokal. Ya. Kemudian kita lihat Paulus juga memberikan salam ya kepada orang-orang di Roma, yaitu dari rekan-rekan Paulus ya kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Kemudian kita lihat suratnya ada ditutup dengan benedictions ya, ucapan berkat kepada orang-orang Kristen. Oke, mari kita mulai saudara ya, bahwa di dalam pasal yang ke-16 saudara, mari kita lihat ayat demi ayat ya. Mari kita lihat Roma pasal 16. Oke. Nah, di dalam Roma pasal 16 ini saudara, kalau kita perhatikan ya, bahwa Paulus ya memperingatkan Paulus ya menasehatkan ya orang-orang Kristen ya supaya mereka itu saling menerima, yang kuat imannya harus menerima atau menolong saudara yang iman yang lemah dan sebagainya ya. Berterima kasih kepada mereka yang telah membantu pelayanan Paulus dan juga mereka yang mempertaruhkan nyawanya di dalam pelayanan. Oke, nah mari kita lihat ayat demi ayat. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, ya saudari kita yang melayani jemaat di Konkrea. Nah ini di Paulus di dalam pasal 16 ini ada menyebut seorang saudari ya, yaitu Febe atau Phoebe ya. Ya, Phoebe ini adalah perempuan. Ya, dia disebut Paulus mengatakan dia ada seorang pelayan jemaat. Nah, saudara, di dalam konteks di sini banyak gereja ya mengatakan bahwa Phoebe ini atau Phoebe ini adalah diakonis daripada gereja. Karena dari kata melayani itu diakon. Nah, sebenarnya saudara,
Nah, diaken yang dipakai dalam bahasa Yunani ini adalah seorang pelayanan. Nah, maka banyak gereja-gereja ya, Injili ya. Ya, mereka banyak mengangkat wanita-wanita menjadi majelis. Nah, kalau di Indonesia kan pakai majelis ya, diaken. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan syarat-syarat menjadi diaken yang ada di Timotius, Pastoral Theology, bahwa yang menjadi diaken itu haruslah seorang laki-laki yang mempunyai satu istri, bukan sebaliknya, itu loh. Ya, perempuan mempunyai satu suami, nah itu terbalik. Makanya kita mengatakan zaman sekarang banyak gereja-gereja yang sebenarnya melanggar prinsip ajaran daripada Paulus ya. Oke. Nah, jadi VB wanita boleh melayani, tapi dia tidak boleh mengambil tempatnya laki-laki. Dia boleh melayani jadi teachers, menjadi Sunday school teacher, dia bisa membantu pelayanan di gereja, tapi dia tidak boleh mengambil office. Nah, office katanya adalah satu tugas pelayanan di gereja yang yang di diangkat atau ditabiskan menjadi pelayan, seperti mentabiskan pastor, mentabiskan ya, diaken gitu. Tapi kita tidak mentabiskan wanita ya menjadi pastor atau menjadi diaken. Oke. Okay? Kemudian kita lihat ayat 2. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Nah, Paulus ini hebat, dia menghargai ya wanita ya, yang melayani Tuhan, supaya saudara-saudara ya harus menerima dia ya, menerima dia ya sebagai saudara yang telah melayani Tuhan. Oke. Kemudian kita lihat, nah kemudian Paulus juga menyebut orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ya. Ayat 3, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Nah, siapa ini Priscilla dan Aquila? Ya, mereka ini suami istri. Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul 18, itu mereka itu diusir dari Roma, mereka ya pergi, ya akhirnya mereka ke daerah ya sekitar di mana di Asia ya. Kan tadinya kan di Roma mereka diusir. Nah, mereka melayani Tuhan ya, bertemu dengan Paulus, dengan rekan-rekan yang kerja. Ini suami istri hebat melayani Tuhan begitu. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudinya. Jadi Paulus ini dia sebagai rasul, dia menasihati orang dan juga berterima kasih ya kepada rekan-rekan mereka yang membantu dia, mereka yang mempertaruhkan nyawanya dalam pelayanan Tuhan. Nah, ini sebenarnya bagus ya untuk kita ya pelajari atau kita terapkan dalam gereja lokal ya, kita harus melayani Tuhan. Oke. Kemudian ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudaraku, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia. Ini Asia, seharusnya terjemahan Indonesia ini bukan Asia, tapi Akhaya, untuk Kristus. Nah, Akhaya ini sebenarnya ya terletak di Eropa. Kalau Asia ini sebenarnya terletaknya di daerah Turki. Turki ini termasuk benua Asia. Tapi Akhaya itu terletak di pulaunya Yunani begitu ya. Nah, itu yang sebenarnya terjemahan yang benar. Oke, saudara boleh perhatikan di Alkitabnya Indonesia. Oke. Kemudian ayat 6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronicus dan Yunus, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, ini adalah orang-orang yang telah percaya ya, yang Paulus sebut mereka satu persatu. Nah, saudara perhatikan lagi, banyak lagi ya.
yang disebut oleh Paulus nama-nama orang-orang Kristen yang sangat penting yang ada di Roma. Ya, dia memberikan salam kepada mereka. Saya tidak akan baca semuanya, tapi saudara bisa ya membacanya ya, saudara. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara, kayak kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-17. Oke, ayat yang ke-17. Nah, yang ke-17 ini, saudara, kita akan lihat ya bahwa Paulus memperingati orang Kristen dan juga tentu gereja lokal. Mari kita lihat ayat yang ke-17, saudara ya. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Jadi kelihatan dan nampaknya ya saudara, di dalam satu gereja lokal, ada juga ya orang-orang yang punya motivasi yang tertentu ya, ingin memecah belahkan jemaat atau gereja dengan menaburkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran Rasul Paulus sendiri. Nah, ini bisa terjadi nggak? Oh iya. Makanya kita lihat banyak gereja terpecah itu karena ada orang-orang yang menyusup ke dalam, ya, memecah belahkan. Maka itu Paulus mengatakan harus kita waspada, memperhatikan mereka ini ya. Kalau saudara bahasa Inggrisnya coba kita lihat di ayat 17 ya, mengatakan now I beseech you brethren, mark them. Mark itu kasih tanda. Ya, dia King James pakai mark. Mark them, kasih tanda yang mereka cause division. Nah, cause itu memecah belahkan. Itu ya, yang kemudian ada kontradiktif lagi dengan ajaran Rasul Paulus, ya. Nah, di sini Paulus ingin mengingatkan kita, tentu juga mengingatkan para pastor ya, pelayan Tuhan ya, mereka juga perlu waspada ya dengan rekan-rekan kerja yang tidak seiman atau sedoktrin ya, yang bisa memecahkan belakang jemaat, saudara begitu. Oke, nah ini yang Paulus ingin mengingatkan kita dan juga perlu memperhatikan juga tentang ajaran yang berbeda dengan Rasul Paulus, ya apa yang mereka sampaikan, beritakan. Paulus juga mengingatkan gereja di Galatia ya, mewaspadai tentang Injil yang diberitakan ya. Karena ada Injil yang diberitakan beda dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, Paulus punya Injil ada tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali, yang memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini Injil yang sejati yang menyelamatkan. Oke. Nah, saudara, mari kita lihat bahwa juga ada perbedaan doktrinal dalam satu jemaat itu tidak baik. Oke, itu bisa memecahkan gereja. Kemudian ada juga mengenai perbedaan motivasi dalam pelayanan dalam satu gereja lokal. Nah, kalau ada terjadi motivasi yang beda saat di antara pelayan Tuhan, nah ini sangat membahayakan akan jemaat Tuhan sendiri. Mari kita lihat ayat berikutnya. Oke. Nah, ayat yang berikutnya sudah ayat 18. Sebab orang-orang demikian, nah, Paulus mengatakan orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Oke. Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Apa ini urusan perut ya? Nah, itu ada motivasi yang nggak benar dalam pelayanan. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dengan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, jadi ini sangat bahaya sekali. Ada pelayanan yang seorang pelayan mau memakai nama pendeta kah atau pastor kah yang melayani Tuhan, tapi memiliki motivasi tersendiri. Ya, kenapa? Karena mereka bukan melayani Kristus, ya, melainkan melayani perut mereka. Ini urusan dapur, urusan apa ya? Ya, urusan urusan kehidupan sehari-hari gitu loh. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat bandingkan dengan Filipi pasal 1 ayat 15, nah ini ada orang yang motivasi dalam pelayanan, dalam memberitakan Injil. Ya, Paulus sudah
menulis ini, coba kita kembali ke kembali ke Filipi. Kita lihat di Filipi pasal pertama ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Apa yang dikatakan Paulus di sana ya? Coba mari kita baca ya. Filipi 1 ayat 15. Nah, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Nah, ini dengki ya. Kemudian ada perselisihan. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Oke. Kemudian ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Oh, ini ada orang memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Tentu Injil yang menyelamatkan, Injil Kristus ya yang disampaikan Rasul Paulus. Kemudian ayat yang ke-17, tetapi yang lain katanya karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Nah, sebab kalau bahasa Inggris ini kan ya knowing that I am what and not standing everywhere whether is pretend pura-pura or in truth apakah dalam kebenaran Christ is preached. Oke. Okay? Ini terjemahan memang agak sedikit beda dengan Indonesia dan King James ya. Oke. Okay? Tapi intinya begini, saudara-saudara ya, banyak orang memberitakan Injil itu karena isi perut ya, kepentingan sendiri ya, dengan kata-kata yang muluk-muluk, dengan bahasa yang manis-manis. Nah, mereka menipu orang, saudara. Nah, ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh Paulus sendiri di Filipi. Kemudian kalau kita lihat lagi di Kolose pasal 2 ayat 4, Paulus juga mengatakan demikian, ya, mengatakan ya, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Nah, ini bahaya ini orang khotbah pakai kata-kata yang indah, yang bagus dan sebagainya ya. Nah, Paulus ini sudah mengatakan demikian. Kemudian lagi, Paulus juga mengatakan di 1 Tesalonika 2 ayat 4 dan 6, katanya, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia. Nah, pakai bahasa yang indah-indah manis, yang kemudian melainkan untuk menyukakan Allah, yang menguji hati kita karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal ini kami ketahui, kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba. Nah, kata loba kan tamak ya, mencari keuntungan ya, yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Nah, Paulus punya motivasi yang benar, yang jelas. Dia memberitakan Injil keselamatan. Ya, dia memberitakan dengan kata-kata bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Nah, ini sebenarnya adalah pelajaran yang atau uh, peringatan yang sangat penting juga ya bagi para hamba Tuhan yang melayani Tuhan ya atau melayani satu gereja lokal ya kita harus punya motivasi yang benar. Oke, itu yang Paulus inginkan supaya benar-benar kita melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan benar ya. Kemudian lagi saudara-saudara ya, di dalam 2 Korintus 2:17 Paulus juga mengatakan demikian. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain. Nah, dia tidak sama dengan yang lain. Yang mencari keuntungan dari firman Allah. Nah, ini istilah kalau sekarang kita mengatakan itu menjual firman, menjual agama untuk mencari keuntungan pribadi. Itu yang terjadi pada masa sekarang, saudara-saudara ya. Ya kan? Karena mereka kan bukan melayani Kristus, melayani perut, Paulus mengatakan. Ya kan? Mencari uang, mencari supaya terkenal kan begitu. Nah, sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, kemudian Paulus mengatakan demikian lagi di 2 Korintus 4 ayat 2. Dia mengatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik
dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Oh, sangat-sangat tegas dan jelas ya dari apa yang Paulus sampaikan itu motivasi di dalam pelayanan Tuhan. Wah, ini sangat penting untuk mengingatkan semua hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan juga mengingatkan saya pribadi, saudara. Maka itu saya melihat apa yang Paulus sampaikan ini sangat-sangat serius, apalagi di zaman sekarang, saudara-saudara ya. Anda bisa perbandingkanlah, ya kan, gereja-gereja Bible believers dengan gereja-gereja masa kini, para hamba Tuhan yang berkhotbah dan sebagainya. Apa motivasi mereka? Kan dan sebagainya. Ya, saudara bisa menilai sendiri. Oke, kita perlu waspada, gitu ya. Kita perlu menilai mereka dengan pandangan mata melalui apa Alkitab. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat poin yang berikutnya di ayat yang ke-21, ya ayat yang ke-21, Paulus ya di sini dia memberikan salam greeting ya dari rekan-rekannya sepelayanan kepada teman-temannya sendiri. Ya, dia tidak lupa teman-teman rekan-rekan kerja yang pernah bersama melayani Tuhan. Makanya di dalam penutup suratnya itu dia sebut nama mereka. Ini orang yang tidak lupa akan rekan-rekannya sendiri ya. Dia tidak hanya mencari namanya sendiri, tapi juga dia ingat akan rekan-rekan yang lain. Mari kita lihat di ayat 21. Salam kepada kamu. Nah, ini salam kepada orang-orang yang ada di Roma, ya mereka orang Kristen yang punya iman yang hebat, ya kan, imannya sangat terkenal, kan begitu kan. Nah ini ada salam dari Timotius. Nah Timotius ini anak muda, itu pastor yang sangat muda ya, yang melayani Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, temanku sekerja dan dari Lukius, Yason dan Sopipater, teman-temanku dan sebagainya. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius. Nah, disebut namanya lagi ya. Dan ada namanya Erastus dan sebagainya. Oke. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Nah, ini dia selalu menutup dengan kata-kata benedictions. Oke. Nah, lalu ditutuplah apa yang Paulus telah sampaikan. Dia mengatakan kepada mereka, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu. Bagi dia itu siapa? Di sini. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-25, saudara lihat, now to him that is of power of salvation. To him itu siapa? Dia tentu Yesus ya. To him ya dia ya. Oke. Okay? Menurut Injil yang kumasukkan, pemberita tentang Yesus Kristus. Nah, kepada Yesus dah kemuliaan itu harus diberikan kepada Tuhan Yesus ya. Seharusnya ya. Dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi Injil ini yang ingin disampaikan. Injil yang disampaikan oleh Rasul itu adalah yang sudah berabad-abad yang belum yang tersembunyi sekarang di-reveal kepada Rasul Paulus bahwa di dalam zaman gereja ya di dalam apa nama itu maksudnya zaman dispensasi anugerah itu bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus hanya dengan iman saja diselamatkan. Nah, ini yang tentang rahasia-rahasia yang zaman dulu nggak di review dan sekarang dinyatakan kepada Rasul Paulus. Maka itu Paulus mengatakan dia memberitakan Injil, ya, Injil Kristus. Ayat 26. Tapi yang sekarang telah dinyatakan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. You know? Nah, makanya Paulus itu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka itu boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketaatan kepada iman. Maksudnya itu percaya saja kepada Yesus Anda diselamatkan tanpa Anda harus melakukan hukum Taurat atau berbuat sesuatu diselamatkan. Tapi trust, only trust kan begitu. Hanya percaya saja kita diselamatkan. Inilah
yang disampaikan oleh Paulus, Injil keselamatan Yesus Kristus yang diberitakan Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ayat 27 dia tutup. Bagi dia, nah, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oke, okay? Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, ya kan? Makanya apa yang Paulus lakukan, saudara-saudara, semuanya ya, ya, keselamatan itu dari Tuhan, ya, pemberitaan Injil itu tentang Yesus itu yang menyelamatkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka kemuliaan harus diberikan kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini. Biarlah nama Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.